Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Saleh-Syafatiah Ilham dengan NIM 21230239975 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit penjelasan tentang Islam sebagai way of life. Jadi, apa sih itu Islam sebagai way of life atau jalan hidup, pilihan hidup maupun sistem hidup? Jadi, Islam sebagai way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah, maupun aturan-aturan syariat kepada aspek kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kita masuk pembahasan. Yang pertama adalah pengertian Islam. Jadi, Islam menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu aslamu, yuslimu, islaman, yang berarti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui rasulnya, yang berisi ajaran bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, sesamanya, dan juga dengan alam. Selain itu, dapat kita ketahui bahwa tujuan dari Islam adalah membentuk pribadi yang ideal, pembentukan moral dan kerohanian, serta membina masyarakat yang kukuh dan berwibawa. Sedangkan fungsi dari Islam adalah sebagai pembimbing hidup, penolong dalam kesukaran, pententraman batin orang yang beriman, serta pengendali moral. Oke, baiklah, selanjutnya adalah sumber ajaran Islam. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah melalui malaikat Jibril, di mana Al-Quran ini dituliskan dengan lafal Arab dan memiliki makna yang benar. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam, karena setiap ada perselisihan, Al-Quranlah sebagai pengatur, sebagai penentu hukum di setiap kehidupan. Selain itu, banyak hal-hal sekarang yang terbukti dan itu tertulis di dalam Al-Quran. Contohnya seperti lautan, warna lautannya terbelah menjadi dua. Masya Allah. Baiklah, yang kedua adalah As-Sunnah. Jadi sumber ajaran Islam yang kedua ini dapat diartikan sebagai ajaran jalan hidup yang dibiasakan, di mana segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Selanjutnya, untuk sumber ajaran Islam yang ketiga adalah ijtihad, adalah sebagai usaha sungguh-sungguh seseorang atau beberapa orang, lebih tepatnya ulama tertentu yang memiliki syarat, tempat, dan waktu tertentu untuk merumuskan kepastian hukum yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Setelah dari sumber ajaran Islam tadi, agama Islam juga memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama adalah Rabbaniyah, yaitu ajaran Islam bersumber dari Tuhan. Yang kedua adalah Syumuliyah, di mana ajaran Islam mencakup seluruh kehidupan. Yang ketiga adalah Insaniyah, di mana ajaran Islam mendudukan manusia pada posisi kunci untuk struktur kehidupan. Yang keempat adalah Sabat dan Totawur, yang berisikan bahwa ajaran Islam berisi hakikat-hakikat besar yang bersifat tetap dan tidak akan berubah walaupun waktu terus berlangsung. Yang selanjutnya adalah Tawazun, di mana ajaran Islam memiliki keseimbangan di setiap aspek kehidupan. Yang selanjutnya adalah Waqi'iyah, di mana ajaran Islam diturunkan untuk berinteraksi dengan realita dan nyata. Dan yang terakhir adalah Ijabiyah, di mana ajaran Islam mengajarkan kita untuk bersikap positif dalam menjalankan kehidupan ini. Selain dari karakteristik tadi, Islam juga memiliki ciri khas, yaitu kesederhanaan, kesatuan, way of life yang lengkap, keseimbangan, dan universalitas serta humanitas. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan bahwa Islam sebagai way of life tadi, bahwa Islam adalah ajaran yang memiliki peraturan, arahan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sumber ajaran Islam tadi seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad, agar kehidupan kita menjadi lebih baik, karena itu merupakan pedoman hidup kita agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.